induk pohon itu yang ini. Yang itu ya. Karena ini induk pohon, dia ada mahkota di sini. Nanti tentunya di sini ada semi mahkota. Ya. Dia hampir sama besar kan kalau kita ngelihatnya. Tapi tidak masalah. Tapi ini mainnya agak-agak semi dikit tipis saja di sini. PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Lombok Utara luar biasa. Untuk targetnya sendiri Mas Edeng ini kira-kira berapa lama lagi? Kalau saya punya target 4 tahun. 4 tahun ya. Sudah matang total itu. Artinya sudah ya maksimal 80-90% lah. Ya, jadi sudah kembali kita lihat peranting-rantingannya ya. Iya. Wow. Ini termasuk rakus loh, harus tetap kita kontrol akarnya. Ini dia ini udah hampir penuh sebetulnya akarnya di pot ini. Makanya kita double pot underground. Kelebihannya mempercepat pertumbuhan cabang, batang gitu. Tapi ada juga teknik menggunakan double pot gitu kan. Lakukan beberapa pengawatan juga nih sebetulnya. Untuk mempertegas alurnya di percabangan dan anak cabangnya. Pelan-pelan Om, duri sang simbur. Itu Mas Wahyu terkena durinya sebetulnya. Terus ke atas diinjak. Jadi agak berhati-hati sebetulnya dalam proses ini. Jadi sebelumnya ini miliknya sutradara ya sebetulnya. Jadi kalau kalian siapa tahu ada minat nanti bisa langsung hubungi lah. Jadi. Wow. Nah, biar lebih menarik lagi nih pembahasan. Nah, biasanya kurang lengkap Mas Edeng ya. Kalau kita mengerjakan pohon atau mereview pohon tanpa kita tahu nilai ekonomisnya itu. Ya, kira-kira nih Mas Edeng, hanya sekedar kita mengira-ngira saja. Jadi untuk pohon dengan gaya yang seperti ini, proporsinya seperti ini ya, bentuknya seperti ini, bisa sampai berapa kira-kira harganya Mas Edeng? Ini kan kalau sudah masuk di proporsi seperti ini nih sudah hampir apa ya, 60%-an lah, 70%-nya. Ya. Kita ngelihat artinya tentu saja bonsai itu ada ajang kontesnya. Ya. Nah, yang mana ajang kontes itu sangat besar sekali pengaruh akan nilai ekonomis pohon itu. Betul. Sangat menentukan. Secara kebetulan kalau memang prestasinya dia bisa baik sekali di kontes, kita nggak perlu nawarin Om. Begitu ya. Karena ini saya dengar-dengar di Pak Sutradara nih sempat ditawar beberapa kali nih Mas Edeng sejak baru diambil. Saya pernah nawarin 6 juta nggak dikasih. Oh begitu ya? Iya. Nah kembali lagi ke Mas Edeng. Bocoran lagi nih. Kira-kira berapa Mas Edeng? Kalau saya punya target, artinya pohon ini selesai. Iya Itu maksudnya. selesai gitu ya. Ya kalau misalnya selesai, Kalau selesai saya punya target 100. kalau selesai ya Ya, 100 juta ya. ya 100 juta. Kalau selesai full ini Mas. Ya. Nah dengan proporsi mungkin 80% gitu Mas Edeng. Kira-kira sampai berapa? Ya, Di atas 50 di ya? bawah 100 lah. Ya. kita nggak berani anu lah. Target. Nanti kita lihat hanya sekedar sendiri, memperkirakan. kita lihat sendiri perkembangannya. Tapi kalau memang dia betul-betul perawatannya bagus, pencapaian yang diinginkan sesuai, malah bisa di atas 100. Gitu ya. Sarannya harus pakai selam juga. Begitu sebetulnya. Jadi maksud saya bertanya sebetulnya biar kita itu ada bayangan sehingga kita tuh tidak sia-sia dalam memeliharanya. Kenapa saya bertanya begitu sebetulnya? Jadi itu alasannya saya. Karena saya juga termasuk orang yang
kalau tidak ada nilai rupiah, kayak gimana gitu melakukan sesuatu Mas Dedeng ya. Ya. Apalagi ini prosesnya bertahun-tahun. Oke, dilakukan penyeleksian juga mungkin sama Mas Dedeng nih sebetulnya. Mas Wahyu. Percabangan. Mas Wahyu. Ini trainer kita ini dulu belajaran di ke Korea ya? Ya. Lama di Jepang katanya juga. Mas Dedeng nih ya? Iya, lama Oh, di iya. Jepang dulu. Mas Wahyu maksudnya. Nah, Mas Dedengnya yang lama di Jepang. Jepang bagian Lembar Lombok Barat ya. Kalau enggak ke lama di Surabaya tapi Surabaya Lepak. Jadi Mas Dedeng nih kita sudah tidak ragukan untuk ilmu perbonciannya sebetulnya. Dan beliau ini juga ya luar biasa lah dalam penjelasan, termasuk saya yang dijelaskan sebetulnya bisa lebih cepat mengerti juga. Termasuk di Kang Umang gitu. Ini senior-senior sepuh semua ya dalam bonsai. Oke, saya lihat ini beberapa cabangnya agak belakang Mas Dedeng ya. Ini apakah tidak dibikin semi mahkota nanti di sini Mas? Ada di sini. Ada semi ya? Termasuk di sini mungkin Mas Dedeng ada juga nanti? Ada Atau di bagaimana? sini nanti. Ya. Karena ini cabangnya lumayan besar, teman, dilakukan pendobelan kawat. Karena termasuk saya ini juga penggemar seng simbur juga termasuk semeton. Di rumah juga banyak seng simbur, bisa ditanya langsung Mas Dedeng itu. Besok lah saya tampilkan ke ke layar kaca semeton koleksi-koleksinya saya, termasuk kameramen juga nih, Mas Zikri. Angin hari itu yang gerene yang anu, Zikri, peluk-peluk anu itu. Ya biasanya agak berhati-hati kalau saya dalam membuat tekuan di sini semeton. Tapi karena ini pakarnya ya sudah kita serahkan saja lah ke beliau. Oh, bertanya tadi di mana dia belajar? Iya. Lama ngikut tiang, Pak. Oh ya, Mas Dedeng, sebelumnya ini belajar di mana Mas Dedeng? Mungkin semeton sekalian belum tahu nih. Tinjau kiri-kiri. Dari mana dasar ilmunya Mas Dedeng ini? Kalau bicara tahapan, misalnya kayak gua SD, sekolah, Iya. SD, SMP. SD-nya dulu saya di Pasukim belajarnya. Oh begitu. Di Pasukim. Ada juga bapak saya namanya Haji Mawardi. Oh begitu ya. Saya lama belajar sama beliau. Beranjak ke SMP, saya punya guru juga namanya Pak Komang Sujana, orang Pajang Mataram. Itu sampai saya tinggal di rumahnya. Oh begitu. Hanya gara-gara kepengen bisa buat bonsai gitu. Terus Dan udah SMP gitu kan? ya Mulai ke SMA. SMA ya. Terus sambil kita cerita nih sebetulnya. Ke SMA itu Dasar ilmunya Mas Dedeng nih Saya dari mana? punya guru namanya Pak Umar Moh yang kebetulan tinggal di Surabaya. Secara kebetulan waktu itu beliau membantu menggarap pohon di tempatnya mantan ketua PPP Cabang Mataram Pak Sugeng Praminto. Jadi saya memanfaatkan waktu kedatangan beliau untuk belajar. Ya awalnya belajar seperti ini, saya bantu kawat, bantu Dasar penyiraman. dulu ya. Bantu kawat bukan bantu wiring pohon melilit ke cabang-cabang, enggak. Bantu ngelilit begini aja. Bantu ngelilit aja. Bantu buat puteran ini aja Iya, lingkaran. gitu. Begitu sebetulnya. Nah, dan tidak selesai di sana. Pak Komang sendiri setiap ada kegiatan di luar daerah ke Jawa, beliau selalu ngajak saya. Oh begitu ya. Ya, akhirnya alhamdulillah. Kegiatan apa itu? Termasuk Pameran bonsai. menjuri ya? Enggak. Saya cuma nonton keliling aja, dulu pergi ya? nonton, keliling-keliling. Gitu. Artinya saya berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Komang Sujana, Pak Komang Rau, Pak Umar. Tuh. Ya tentunya guru SD saya, kalau kita bilang tahapan ya, Pak Sukim, Oh iya. Gitu. Pak Haji Mawardi, yang tidak bisa saya lupakan itu jasa-jasa beliau. Tapi sekarang ilmunya Mas Dedeng nih sebetulnya wow. Proses kita belajar ngawat dulu pernah saya di Prapen tahun 2004 kalau salah itu. Ya.
Itu di Prapen di SBC dulunya yang bekas lapangan Miak Mitra dulu, yang kebetulan punyanya Bu Wenas. Jadi di sana itu tempat kumpulnya pohon-pohon super master yang semua di sana. Tuh. Wah, itu belajar ngawat di sana ngeri loh. Salah sedikit aja kita motong kawat lebih 1 senti aja diomelin loh. Begitu ya. Namanya juga komang, dia gondrong, keriting. Iya. Itu baru dikawat ya, Bu? Iya, ngawat, motong kawat, kelebihan potong segini aja dimarah. 2 senti lah, dimarah. Artinya segitu, tujuannya maksudnya bagus sih. Iya. Sekarang nggak ngerti, kadang-kadang nggak main potong aja. Jadi memang beliau ini belajar dari dasar sekali sebenarnya di bonsai ini. Karena biar kita diajarkan ngirit lah tujuannya itu. Ini pakai 2 ini. Oke. Kecilan tuh. Udah enak sebetulnya. Udah jelas alurnya pohon ini. Mau ngomong apa ya? Sebelum dikawat ini agak semeruwet ya rupanya. Sekarang udah agak jelas dan ya. Mau ngomong apa lagi Mas Dedang selain Ya kita menunggu proses dulu. Iya. Hampir selesai, nanti kita bahas lagi. ya. Kalian saksikan lah sebetulnya. Ya. Kita kawat-kawat dulu nih. Mas, belajar gulung kawat. Oh begitu ya. Iya. Jangan salah potong. Nanti 2 senti sama lain. Jadi ini saya diajari untuk menggulung kawat, membuat bundaran seperti ini sebetulnya sama Kang Umang ya. Karena beliau sepuh, saya turuti ya. Saya di rumah juga sudah biasa sih sebetulnya untuk menggulung kawat begini ya. Gulung ini banyak. Bagaimana kira-kira Kang Umang? Begini ya? Salah. Begini ya? Oh ya, Oh. bagus. Salah. Bagus. Salah. Ya. Saya tinggal dulu sama pergi ke kubur. Oke. Jadi ini bentuknya sultan setelah dikawat dan dilakukan pengarahan untuk cabang, terusan cabang ya, anak cabangnya juga ini. Ya luar biasa ya. Ya. Ini desainnya bagaimana nanti untuk mahkotanya sendiri Mas Dedang? Saya lihat ini agak besar ya cabang yang ini. Ya, jadinya ini kemungkinan ada yang kayak ini nih. Iya. Yang tentunya ada potensi dia punya mahkota sendiri. Oh begitu. Tapi tentunya induk pohon itu yang ini. Yang itu ya. Karena ini induk pohon, dia ada mahkota di sini. Nanti tentunya di sini ada semi mahkota. Ya. Sebagai penyeimbangnya ya, mahkota utamanya. Di sini ini juga pertimbangan. Karena itu besar juga Mas Dedang ya. Karena ini kita ke cabang, dia hampir sama besar kan kalau kita ngelihatnya. Tapi tidak masalah. Tapi ini mainnya agak semi dikit tipis saja di sini. Dan tentunya pohonnya agak panjang sekali. Ada gundukan sedikit gitu Iya. ya. Baik. Ya begitu Sultan. Bagaimana menurut kalian Sultan? Silahkan tuangkan komentar kalian di kolom komentar Sultan. Ada yang perlu ditambahkan lagi Mas Dedang? Ini nggak ada. Ini tinggal kita double pot aja ini. Oh Ini kita di nggak blok ground ini. ya? Ya. Kita double pot kan? Lagi udah pencapaian yang kita inginkan sesuai, kita tinggal cutting lagi. Cutting lagi Tunggu ya. baru itu mulai kita arahkan. Untuk perantingannya Mas Dedang. Karena gini, sang simber itu punya karakter, kalau kita udah buka kawat dia akan kembali. Oh begitu. Gitu. Makanya kita melakukan teknik cutting. Jadi kita dasar awal, sudah sekiranya kawatnya gigit, kita buka atau potong pakai kawat. Kita nggak butuh panjang, tapi kita butuh pendek aja. Oh Potong. begitu ya. Tentu kalau kita pakai ini semua, Panjang ya jelas sekali begitu ya. kita bawa buka kawat melintir. Seperti itu. Begitu Sultan. Makanya kita melakukan teknik cutting kalau sang simbor. Nanti untuk kontrolnya sendiri mungkin kita untuk kawatnya seminggu sekali Mas Dedang ya, 2 minggu sekali sambil kita lihat. Terus. Kalau sudah masuk mungkin kawatnya ini Sultan, kita akan buka kawatnya.
Oke, itu saja Mas Dedeng ya. Ya, Oke, Sultan. Ada tambahan mungkin Mas Wahyu? Cukup ya? tinggal Cukup kita jelas lanjutkan. Sultan. Cukup jelas ya. Cukup jelas ini Sultan. Pohon cukup jelas kan. Cukup jelas ya. Baik Sultan. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti video ini dari tahap awal kita pruning tadi, kita perlihatkan akar juga sampai kita kawat dan membentuk alur-alur di percabangannya. Semoga bisa selalu menginspirasi kalian semua. Jadi untuk perawatan kita sudah bahas di video sebelumnya sebetulnya. Dan lupa share supaya banyak yang terinspirasi oleh video ini sebetulnya. Banyak yang mendapatkan ilmu. Kita tuangkan di sini ilmunya Mas Dedeng sebetulnya. Terima kasih banyak. Salam Bonci Indonesia, salam Padigirang. Mantap. Ya. Mantap.